Jadi menarik sekali program RPL ini ya. Untuk selanjutnya, lalu gimana nih Pak mekanisme pendaftaran buat mereka yang ingin join program RPL ini? Apakah bisa mendaftar sewaktu-waktu atau ada waktu-waktu tertentu saja gitu Pak? Baik, terima kasih Mbak Bilkis. Nah, tentang penerimaan mahasiswa baru, kita itu sama dengan reguler ya, Iya. penerimaan reguler. Artinya, mahasiswa yang mau masuk di semester Gazal itu mulai prosesnya itu di semester genap sebelumnya. Oke. Nah, sementara yang mau masuk di semester genap itu proses pendaftarannya di semester Gazal. Nah, artinya bahwa mulai dari bulan Juli sampai Januari itu adalah pendaftaran untuk semester Gazal. Oh, oke. Nah, Februari sampai dengan Agustus itu adalah pendaftaran untuk semester genap. Iya. Itu terbuka setiap saat, terbuka kita setiap punya saat. customer relation di sini untuk Oke. menerima itu. Oke, baik. Berarti teman-teman yang ingin mendaftar program RPL ini bisa datang sewaktu-waktu. Jadi nanti kita juga bisa kasih arahan kira-kira apa saja dokumen yang kurang dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk ini Pak, proses penilaiannya sendiri ini Pak, bagaimana proses penilaian pengakuan pengalaman kerja ini Pak dalam program RPL? Tadi saya katakan di awal bahwa untuk RPL tipe A2 ini, maka Anda harus mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen. Iya, Begitu ya. dokumen berarti ya. Kalau pernah kuliah vokasi, sertakan transkripnya. Nah, kemudian pengalaman kerja bukan CV, Oke. tetapi portofolio. Portofolio. Jadi semacam uraian singkat apa yang dia lakukan Sama di pekerjaan. bidang pekerjaannya Oke, itu. iya. Misalnya dia katakan dia pernah menjadi customer relation di satu tempat selama lebih kurang 3 tahun. Iya. Selama menjadi customer relation 3 tahun itu apa saja yang dia lakukan. Nah, Baik. dari deskripsi apa yang dia lakukan, maka kita bisa mengatakan, oh ternyata selama ini dia sudah belajar tentang komunikasi antar pribadi. Begitu ya. Menarik. Jadi Oh, berhubungan nih. Iya, oh ternyata dia sudah belajar tentang external relation misalnya, ya. Iya. Nah, mungkin ada beberapa mata kuliah lagi dari deskripsi pekerjaan dia itu yang kemudian bisa kita setarakan dengan akui sebagai beberapa mata kuliah. Oh, oke. Tapi ya jadi portofolio dan itu terverifikasi. Itu harus terverifikasi. Jadi misalnya siapa yang bisa mengatakan bahwa dia betul melakukan itu. Oh, oke. Jadi harus ada kontak person atau atasan misalnya ya gitu ya, Pak, ya? yang harus bisa kita hubungi. Jadi itu nanti kemudian itu dibawa dalam tim. Oh, baik. Tim ini terdiri dari ketuanya adalah ketua program studi, Ketua program studi. kemudian sekretarisnya itu adalah wakil ketua program studi. Oke. Kemudian ada tiga anggota ya yang kita anggap itu pakar di dalam bidang keilmuan komunikasi tentunya. Pakar gitu. Iya. Oh, baik. Nah, kalau misalnya dia komunikasi pemasaran, kita perlu satu orang komunikasi pemasaran, maka dari 3 itu ada komunikasi pemasaran. Dari 3 itu misalnya ada humas, dari 3 itu misalnya ada yang jurnalistik. Begitu Mbak Bilkis. Jadi setelah kemudian dinilai oleh yang 3 itu, kemudian ada yang namanya panggilan wawancara, semacam komprehensif, komprehensif, tapi ya hanya untuk konfirmasi saja. Kalau misalnya hasil validasi kami ke kontak person yang dia sampaikan itu ternyata ada yang diragukan, ya ada yang diragukan, maka kemudian kami akan memanggil dia untuk melakukan wawancara untuk dicek ulang kebenarannya. Setelah itu kita serahkan ke universitas untuk disetarakan dan dilaporkan ke LL Dikti 3. Oh, baik. Nah, setelah terlaporkan di LL Dikti 3, maka dia otomatis akan menjadi mahasiswa kita program RPL. Begitu. Baik. Jadi kalau misal ada yang masih bingung nih Pak, kira-kira bedanya dengan kelas karyawan dan program RPL ini apa sih Pak? Oke, yang pertama
perbedaan dengan kelas karyawan. Sebenarnya bukan hanya sekedar dengan kelas karyawan ya, Yes. tetapi juga perbedaan antara RPL yang ada di Vkom Ushahid dengan RPL yang ada di tempat lain misalnya. Ini iya, yang iya. menarik Yang justru di menarik sini, di sini, tawarannya ya, di Pak, ya. sini. Jadi bukan kebetulan, tahun 2018 kami ada program kelas modular. Oh, baik. Artinya sekali kuliah itu dapat gelar S1 dan S2. Oh, iya, iya. Ya, waktu itu kita sebelum keluarnya peraturan baru itu kita 5,5 tahun itu bisa menyelesaikan S1 plus S2 dan itu sudah ada lulusannya ya. Oh, Nah, yang pertama, apa bedanya dengan kelas malam? iya, Ya, kelas kelas karyawan. kelas karyawan. Ya. Kalau kelas karyawan biasa ini itu biasanya mahasiswa yang kebetulan pas selesai SMA atau belum punya pengalaman, Ya. kemudian dapat kerjaan, dia ikut kuliah malam karena memiliki kesempatan. Ya, Yang berarti mereka kuliah sambil kerja Iya. gitu ya. Nah, sementara jadi bisa jadi begitu ya. Nah, sementara yang yang RPL ini pasti semua sudah bekerja. Ya, pasti sudah memiliki pengalaman Kerja tahun, sekian gitu. tahun, minimal 3 tahun Iya, kalau minimal untuk 3 S1, tahun. kalau D3 itu minimal 1 tahun. Artinya di dalam kelas RPL itu terbangun jaringan. Baik, Ya, menarik, terbangun menarik. jaringannya itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi kalau misalnya ada seorang yang saya katakan tadi ya, manajer customer relation apa begitu ya, dia banyak tuh saya lihat dia punya ini. Saya ini pas kuliah sudah tahu itu semua yang dikuliahin. Iya. Ternyata ya, saya sudah tahu semua itu. Saya masa harus ikut Harus lagi ngulang sih? lagi, Nah, itu terus SKS-nya. dia tanya sama saya, apa mata kuliah S2-nya misalnya? Iya. Ternyata mata kuliah S2-nya ini. Kok kayaknya ada beberapa juga saya sudah Sudah ikut ya. pernah. Tentang reputasi, misalnya Iya. di S2 itu ada manajemen reputasi ya. Kok kayaknya saya sudah pernah ikut ya. Iya, secara praktis dia sudah pernah. Sudah tahu, ya. Sudah tahu gitu. Nah, sehingga kita memperkenalkan di Vkom Ushahid ini namanya RPL Plus. RPL Plus. Nah, apa itu RPL Plus? Plus modular. Tadi I see. kita bayangkan kalau siapa ibu tadi itu ya yang saya buat simulasi itu, dia 1 tahun kuliah S1, kemudian 20 bulan kuliah S2. Padahal secara profesional dia sudah punya pengalaman kerja lebih Iya. dari 20 tahun. Iya, artinya kalau dia ikut kuliah dari awal, maka dia ikut kuliah S1 4 tahun. 4 tahun. Kuliah S2 2 tahun. Berarti berapa tahun, Mbak? 6 tahun gitu ya. Nah, dengan program RPL Plus tadi ini 1 tahun plus 20 bulan. Wow, 2,5 tahun dapat S1, dapat S2. Dan itu sudah dapat ijazah. Ijazah artinya. S1, ijazah S2. S2. Nah, kita sebutnya di sini sebagai training center. Jadi kita kawal betul mahasiswa itu untuk supaya bisa menyelesaikan kuliah itu jadi tidak ada jedanya. Iya. Begitu selesai dia sidang skripsi, kemudian yudisium, ya, kemudian kita langsung daftarkan di S2 kita, di MIK kita. Nah, di MIK kita dia ikut kuliah 1 tahun teori, kemudian sekitar 8 bulan tesis. Selesai. Wow. Ini benar-benar plus ini, Iya, Pak. betul. Karena secara waktu itu bisa sangat-sangat efisien dan secara biaya pun juga Ekonomis. Paket hemat lah. paket hemat, tapi teman-teman yang ikut program RPL Plus ini, mereka juga akan mendapatkan ijazah sekaligus S1 dan S2. Gitu. RPL Plus ya. RPL Plus, yang plus itu tadi ya, Iya. Pak ya. Dan itu yang menjadi keunggulan dari RPL di Universitas Shahid. Karena di kampus-kampus lainnya mungkin kan biasanya RPL biasa mereka hanya mendapatkan ijazah di jenjang S1 saja. Iya. Tapi di sini ketika teman-teman mendaftar program RPL Plus bisa langsung
mendapatkan ijazah jenjang S1 sekaligus S2 itu tadi. Oke. Ini Pak, jadi kan kalau program RPL ini kan berbeda, otomatis berbeda dengan kelas karyawan dan reguler. Tetapi untuk mata kuliah, kekurangan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa program RPL ini, mereka itu apakah kelasnya sama dengan mahasiswa yang reguler lainnya atau gimana nih Pak? Baik. Nah, untuk RPL ini ya, yang pertama bahwa satu, ada ketentuan yang mengatakan bahwa kuliah itu paling cepat 1 tahun atau 2 semester. Okay. Ya, jadi tidak boleh kurang dari itu. Ya, tidak untuk boleh. S1. Untuk S1. Untuk S1. Ya, sama untuk D3 juga sama ya. Oh, jadi baik. begitu. Paling cepat 1 tahun. Paling Artinya cepat nggak boleh 1 semester. Nah, yang kedua tadi tentang kelas, pastinya bahwa mata kuliah yang namanya keilmuan itu tidak bisa di RPL kan. Oh, baik. Ya, mata kuliah ya. keilmuan, fondasi misalnya, fondasi ilmu komunikasi, ya. Misalnya filsafat, ya. Filsafat dan logika, ya. Kemudian teori komunikasi, komunikasi massa, metodologi. Walaupun dia mungkin pernah melakukan praktek penelitian ya untuk melihat penilaian halayak tentang ini, tapi dia tetap perlu, karena di sini kita ada mata kuliah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tentang kelasnya, maka ketentuan kelas ini di sini berlaku. Begitu. Jadi artinya kalau mahasiswa RPL itu nantinya ada 20 mahasiswa, jumlahnya berarti itu satu kelas. Satu kelas sendiri. Dan itu kita akan membuatkan kelas itu sesuai dengan mata kuliah tadi ya. Jadi mereka akan seragam gitu. Jadi tetapi kalau tidak ada keseragaman, misalnya Mbak Bilkis RPL, saya juga RPL. Ada mata kuliah yang berbeda yang kita harus tempuh. Maka mata kuliah berbeda yang kita harus tempuh itu kita ambil di kelas karyawan. Ya. Gitu. Kalau di kelas karyawan juga tidak ada, barulah dia di kelas reguler. Oh, baik. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang menarik. Kira-kira mahasiswa yang udah mendaftar sebagai mahasiswa di Sahid ini bisa ikut nggak program RPL ini? Baik, terima kasih Bu Bilkis. Jadi begitu kita memperkenalkan program ini, memang banyak mahasiswa, Pak, kami mau gitu ya. Ini menjadi masalah tersendiri kalau menurut saya ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Pada saat Anda mendaftar sebagai mahasiswa RPL, artinya semua yang sudah Anda ikuti itu gugur. Karena kan tadi saya katakan ya, Anda pernah kuliah S1 di tempat lain misalnya ya. Di tempat lain loh, bukan di Universitas Vkom Universitas Sahid ya. Nah, kalau di Vkom Universitas Sahid itu otomatis hangus. Bisa kita bayangkan ya, biaya yang kita keluarkan kalau kemudian kita udah semester 4 atau 5, kemudian minta di RPL-kan. Dan Anda kemudian harus hangus semua. Ternyata pada saat di RPL kan itu cuma dapat misalnya 24 SKS. Nah, enggak setara gitu ya kalau ini. Tetapi ya silahkan aja, itu pilihan ya. Bukan jadi kalau bisa. Tapi kalau rugi, Anda pasti rugi gitu ya. Anda pasti rugi karena itu semua hangus. Jadi saya anjurkan sebaiknya kalau yang mahasiswa lama itu nggak usah ikut RPL, dilanjutkan aja prosesnya begitu ya, sambil nanti nunggu begitu dia misalnya selesai S1, dia ikut program RPL-nya di pasca sarjana S2. Bisa jadi di situ nanti dia malah mungkin dapat keuntungan dari situ. Iya, malah bisa lebih untung ketika dia mendaftar di
S2, RPL S2 gitu begitu. tadi. Iya. Oke Pak Mirza. Berarti ketika mahasiswa sudah terdaftar di Shahid, Iya. program reguler lah Iya. atau karyawan, Iya. mereka sebaiknya melanjutkan saja Melanjutkan saja, menyelesaikan ya, program menyelesaikan itu. program yang sudah diambil. Tapi Iya. ketika ketika teman-teman punya pengalaman kerja dan ingin mendaftar di program RPL itu malah akan menjadi keuntungan lebih buat teman-teman. Nah, untuk RPL sendiri ini berarti program studi yang diambil itu harus linear dengan pengalaman kerja ya Pak ya? Jadi gini, kita fakultas komunikasi Iya. dengan 3 program studi plus 1 D3 broadcast Di ya. tiap program. Nah, yang S1 itu kan public relation, Iya. kemudian marketing communication, Markom. kemudian journalism gitu ya. Jurnalistik sama public relation di Ya, sini. 3 itu ya. Iya. Nah, artinya kalau Mbak Bilkis menjadi manajer building maintenance, gitu ya, Jadi maintenance. ya, kemungkinan cuma 1 mata kuliah atau 3 Oke, SKS yang oke. kita setarakan. Berbeda kalau misalnya tadi customer relation, Iya. bahkan mungkin pernah menjadi corporate secretary, ya. Corporate secretary. Ya, staff corporate secretary itu misalnya ya, berapa tahun dia atau menjadi malah humas sendiri. iya, di atau perusahaan. kepala humas di perusahaan begitu ya. Nah, itu memang seperti itu. Jangan sampai tadi building maintenance itu Iya. itu di fakultas teknik sebaiknya Iya, dia iya, di iya. RPL kan begitu. Oke, Nah, Pak. begitu juga misalnya begini. HR ya, HRD ya, HRD. Bisa saja di kita di komunikasi ya, tetapi lebih banyak dia diakui di di prodi manajemen dibanding di prodi komunikasi. Komunikasi. Begitu. Jadi ini kita bukan ini ya, bukan ngomong untung rugi ya, tetapi kita tentu memilih pasti dengan passion kita ya. Iya. Nah, nggak apa-apa deh saya di komunikasi, saya pengen komunikasi kok, ya nggak masalah begitu ya, walaupun dia HR misalnya. Building maintenance sekalipun kalau mau Iya. ini asal Mungkin bahwa mau shifting karir. tapi paham bahwa ada konsekuensi. Di situ nggak ada gotak-gatik-gato ya, cocokologi ya, bahwa pengalaman ini bisa Iya. disetarakan dengan ini itu nggak Nanti bisa ada dimasuk-masukkan. penilaiannya sendiri. Ada 5 orang yang menilai, begitu ya, 5 orang yang menilai. Jadi nggak semua pengalaman kerja itu kemudian bisa dikonversi ke SKS Betul, program studi yang diambil. iya betul. Jadi sesuai dengan program studi itu, pengalaman kerja dia di bidang komunikasi, maka itu bisa kita RPL-kan. Nah, komunikasinya pun kita lihat, ini di PR atau di Komsar atau di broadcast. Jurnalistik. Ya. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah membahas seluk-beluk RPL itu sendiri, dari mulai untuk bagaimana program RPL itu sendiri, kemudian mekanismenya, kemudian keuntungan program RPL di Universitas Shahid. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar RPL di Universitas Shahid, nanti bisa langsung menghubungi bagian marketing Dan nomor kontak dan di bawah nomor ini. kontak di bawah ini. Dan nanti buat teman-teman yang ingin mengakses brosur dari program RPL ini juga saya bakal kita sertakan di link di bawah ini. Oke, sekian, terima kasih banyak Pak Mirza atas waktunya, dan mungkin bisa kita ketemu di episode selanjutnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirza.